Yang jelas proses mental Anda yang mahal. Kalau datangnya duniawi, semacam kekayaan, uang, popularitas, kekuasaan, itu semudah datangnya sampah di sekitar Anda. Dunia itu di model gampangan. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat tinggi negara Mesir kuno, pelantarnya cuma dengan menafsirkan mimpi. Coba, menafsirkan mimpi kan bukan profesi bergengsi, bukan profesi berkelas. Di sekitar Anda banyak kan orang yang pintar tafsirkan mimpi. Ibaratnya profesi selevel tukang kerik masuk angin. Tapi ternyata itu yang mengubah sosok Yusuf alaihissalam menjadi sekelas pejabat tinggi di negara Mesir kuno. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami Allah memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia berkehendak di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 56. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, beliau menjelma menjadi ulama milenial populer yang kuasai publik media sosial. Kalau beliau pakar internet marketing itu wajar. WhatsApp saja beliau tidak punya. Beliau cuma ngaji biasa seperti lumrahnya kiai kampung. Tidak taunya murid-muridnya merekam lalu diupload di akun YouTube masing-masing, terus menjadi super viral. Nabi Yusuf cuma lewat tafsir mimpi, Gus Baha cuma lewat rekaman ngaji di kampung. Segampang itu kan datangnya isi dunia? Ya memang desain permodelan urusan duniawi itu gampangan banget. Pernah saya jelaskan kalau Anda anak usia 3 tahun, kebetulan Anda anak orang kaya, lalu ditinggal mati orang tua Anda, itu seketika Anda jadi orang kaya karena terima warisan harta. Sebaliknya kalau Anda anak profesor, ditinggal mati orang tua di usia 3,5 tahun, Anda tidak bisa seketika jadi profesor karena terima warisan ilmu. Bila Anda ingin jadi profesor, Anda harus berjerih payah sendiri untuk meraihnya. Urusan harta sistemnya digampangkan untuk datang, bisa seketika dan sekonyong-konyong. Tidak usah ngapa-ngapain. Di usia 3,5 tahun Anda bisa kaya raya. Sebegitu mudah hadirnya harta. Beda dengan urusan kualitas jiwa seperti ilmu, karakter, kesalehan, mental, ketakwaan. Itu Anda harus berproses sendiri, tidak bisa kemudian datang seketika. Pernah ada kasus viral video 19 detik, yaitu video porno yang dibuat oleh salah satu artis. Nah, ternyata hanya video 19 detik itu kemudian bisa viral menghebohkan. Karena apa? Merupakan sebuah video mesum. Anda ingin viral, bikin saja video 19 detik, upload di Facebook atau di media sosial lain. Langsung Anda akan terkenal. Maka ini sebenarnya sangat mudah agar Anda digeruduk follower dan subscriber. Bikin saja konten-konten bertema isu sara, isu politik, konten caci maki, konten debat, atau konten selakangan paha. Dijamin Anda mudah untuk populer. Gembar saja bicara tentang FPI, misalkan Anda cepat untuk digeruduk follower. Intinya, ciptakan konten-konten iblis yang panas dan hot, baik panas di hati maupun di selakangan paha. Pokoknya konten hurur dan keruhnya dunia. Dijamin Anda lekas viral dalam hitungan detik. Kalau Anda main di media sosial, followers dan subscriber tidak tambah-tambah juga, itu artinya Anda terlalu saleh, kurang paham fenomena video 19 detik yang dilakukan oleh artis mesum tersebut. Jadi, kalau sekedar kaya dan populer itu bukan soal sulit, itu sangat-sangat gampangan. Hitungan detik saja bisa terjadi. Yang berat itu adalah proses mentalnya untuk jadi kaya dan populer. Proses jiwanya itu yang mahal. Nabi Yusuf menjadi orang besar, prosesnya dari kecil menjadi korban perundungan dan aniaya saudara-saudara seayahnya. Lalu dikriminalisasi dengan dibuang ke sumur. Lantas sekian lama menjadi budak belian. Masih ditambah lagi menjadi narapidana dari fitnah kriminalitas zina yang tidak pernah beliau lakukan.
Dalam proses-proses mental tersebut beliau tetap tegar dan kokoh. Apalagi putus asa, punya pikiran negatif dengan masa depannya saja beliau tidak punya. Ini nyata sekali, sepayah apapun keadaannya beliau sangat percaya diri kalau beliau layak mulia dan hebat. Beliau konsisten punya cita-cita. Dalam Al-Quran disebutkan, Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Berkata Nabi Yusuf, jadikanlah aku ya Allah bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Al-Quran surat Yusuf ayat 55. Proses mentalnya lama. Kalau hadirnya dunia itu super gampangan. Gus Baha juga begitu. Sebelum beliau sepopuler sekarang, beliau sangat konsisten dengan ilmu. Sudah hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, kuasai aneka kitab kuning, kitab Ihya Ulumuddin saja sampai setengah hafal. Sudah sebegitu siap keilmuannya, beliau tidak lantas tergiur menjual kealimannya untuk popularitas. Beliau konsisten hanya ngaji layaknya kiai di pesantren. Sudah nggak doyan, dijejali sekalian. Sudah emoh dengan popularitas, malah dalam hitungan detik beliau mencapai popularitas. Ya begitu, urusan duniawi tidak mahal, tidak sulit, cenderung murahan dan gampangan untuk meraihnya. Hitungan detik Anda bisa untuk memperolehnya. Karena ini urusan dunia oleh Allah hanya dianggap lebih rendah dari sayap nyamuk. Laukanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqo kafiron minha syurbata ma'in. Seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang mahal, yang sulit, yang butuh konsistensi, yang butuh jerih payah, itu proses mentalnya. Itu yang berharga. Lah wong saya menjadi trainer pemberdayaan diri juga cuma lantaran di-mention sama salah satu sahabat saya lewat sebuah status singkat di Facebook dan tidak sampai 5 baris. Sampai hari ini ijazah pendidikan saya di negara masih konsisten lulusan MTS Ma'arif NU. Apalagi punya sertifikat training ini dan itu, atau mungkin sertifikat training dari dalam dan luar negeri. Ilmu pemberdayaan diri saja tidak tahu ilmu dari mana. Ya, tahu-tahu ilmunya muncul di hati saya. Ilmu saya yang asli, yang saya belajar konsisten, ya ilmu pondok pesantren. Fikih, usul fikih, nahwu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis, kitab kuning, dan seterusnya. Gampangan banget kan yang namanya hadirnya dunia itu. Cuma sebelum itu, sebelum saya mencapai itu semua, saya pernah tidak batal wudhu saja ada 7 tahunan. Belum lagi waktu di pondok pesantren kalau sedang bahsul masail atau sedang diskusi fikih dengan referensi kitab kuning. Karena begitu konsentrasinya sampai-sampai kalau saya sakit gigi saya itu seketika sembuh. Usai bahsul masail, sakit giginya nanti kambuh lagi. Tapi ya tidak perlulah saya ceritakan jerih payah saya di masa lalu. Yang jelas proses mental Anda yang mahal. Kalau datangnya duniawi semacam kekayaan, uang, popularitas, kekuasaan, itu semudah datangnya sampah di sekitar Anda. Maka ya Anda sangat-sangat sebagai penghamba dan budak dunia kalau Anda tidak sanggup berproses mentalnya. Sedikit kesulitan mengeluh, sedikit kesusahan menggerutu, sedikit kurang duit teriak-teriak, halah apalagi putus asaan dan bermimpi rendah. Itu jelas Anda hidup cuman selisih martabat sedikit dengan ayam. Sudah malas dan putus asaan, akibatnya beli beras saja susah. Tinggal teriak-teriak mendalil akhirat dan ikhlas. Kan repot banget, ruwet banget hidup yang seperti itu, mental yang seperti itu.